Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali bicara tentang Wahabi. Wahabi adalah paham yang tidak layak untuk kaum muslimin di Indonesia, bahkan untuk kaum muslimin sedunia internasional. Loh, apa alasannya? Yang pertama, ajaran mereka tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, mereka menganut ideologi eksklusif. Cara beragama yang eksklusif, merasa paling benar selain kelompok mereka salah. Dan mereka cenderung mempertuhankan penafsiran mereka terhadap agama dan pemahaman mereka terhadap fikih. Mereka klaim itu kebenaran tunggal. Dan yang ketiga yang terpenting, mereka mengabaikan ulama-ulama salafus sholih. Mereka tidak bermadhab. Mereka tidak mengikuti fatwa Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali. Inilah letak bahayanya. Karena mereka tidak mengikuti ulama tabi'in, tidak mengikuti salafus sholih, maka mereka akan menafsirkan agama sendiri. Dengan ustadz-ustadz mereka di zaman modern ini, menafsirkan sendiri Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka klaim itu adalah kebenaran tunggal. Dan yang beda pendapat dengan mereka salah. Jadi Wahabi tidak menghargai khilafiyah. Dengan adanya 4 mazhab, bahkan mazhab-mazhab yang lain, kita bisa menghargai khilafiyah. Sedangkan mereka sama sekali tidak menghargai khilafiyah. Contoh yang paling sederhana, berbicara tentang wudhu. Mereka mengklaim bahwasanya kebiasaan kaum muslimin yang ada di Indonesia, kalau menghusap kepala bagian ubun-ubun depan, mereka klaim itu tidak sah. Maka sholatnya juga tidak sah. Mereka klaim sebagai sebuah kekeliruan. Padahal ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang diikuti oleh para pengikut mazhab Syafi'i. Nah, ini contoh yang sangat sederhana. Selevel ustadz-ustadz Wahabi yang ilmunya belum apa-apa berani menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang merupakan ulama salafus sholih, salaful ummah, ulama tabi'in berani dikoreksi dan mereka berani katakan keliru dan wudhunya tidak sah. Baik, kita akan saksikan cuplikan berikut untuk masuk ke ulasan lebih dalam. Ya, kira-kira kalau wudhunya tidak benar, kira-kira sholatnya sah atau tidak sah? Tidak sah. Ya. Betapa banyak. Ya, ini mohon maaf, saya sedikit memberikan ataupun menyampaikan beberapa kekeliruan orang yang berwudu, terutama ketika mengusap bagian kepala. Ini mengusapnya hanya di bagian ubun-ubunnya saja. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Hendaknya ini berwudu, ini ketika membasahi kepala ini sampai kepada belakang kepala. Ini air, karena sifat wudu Nabi SAW ini adalah air, kemudian ditempelkan, ya, kemudian bagian belakang, kemudian Nabi SAW mengembalikannya kembali ke depan dan jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga. Dan jari jempol ini mengusap bagian belakang telinga. Ya. Dan ini khusus pada bagian kepala. Ini hanya dicontohkan oleh Rasul SAW hanya 1 kali. Nah, kita sudah saksikan. Orang ini jelas, Ustadz Wahabi ini jelas mengatakan menghusap bagian ubun-ubun, yakni bagian depan kepala adalah sebuah kekeliruan. Dan mengarah kepada tidak sah wudhunya. Lalu mereka akan menuding nantinya sholat kita juga tidak sah. Dan mereka hanya menyodorkan versi tunggal tentang cara menghusap kepala. Nah, ini pentingnya kita belajar lebih dalam, jangan langsung Quran hadis. Coba kita ingin kemukakan dulu fatwa ulama-ulama Syafi'iyah yang rata-rata diikuti oleh kaum muslimin di Indonesia. Bahkan puluhan ribu pesantren-pesantren NU di Indonesia ini mengajarkan semua fikih-fikih Syafi'iyah. Kita kutip misalnya dari kitab yang sangat populer di kalangan madhab Syafi'i.
Dari mulai Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in, sampai kepada I'anatul Talibin. Misalnya dalam Fathul Mu'in disebutkan warabi'uha, rukun wudu yang keempat, yakni masu ba'di ra'sihi, menghusap sebagian kepala. Itu udah jelas di mazhab Syafi'i, bukan semua kepala dari depan ke belakang. Yang dijadikan rukun wudu itu adalah mashu ba'di ra'sihi, menghusap sebagian kepala. Karena di mazhab Syafi'i, wa masu jami'i ra'si, menghusap semua kepala dari depan ke belakang, itu masuk dalam bab sunnah, tidak masuk dalam bab rukun. Artinya tidak mempengaruhi sah atau tidaknya, keliru atau salahnya. Ini jangan sampai diklaim seperti perkataan si Ustadz Wahabi tadi itu. Kemudian yang berikutnya dijelaskan di Fathul Mu'in, kan naz'ati wal bayadil ladzi wara'al udunain, yakni diantaranya bagian pelipis, kepala bagian depan. Saya ambil contohnya, bagian pelipis, kepala bagian depan yang dihusap tersebut kedua pelipis. Kemudian wal bayadil ladzi wara'al udunain, dan bagian putih kulit yang di belakang kedua telinga. Nah, ini bagian belakang kedua telinga kita. Disebutkan di sini. Basarun au sya'run. Baik dia kulit, artinya sesuatu yang tidak ditumbuhi rambut, atau yang rambutnya gundul. Au sya'run, atau rambut. Rambut yang tumbuh di kulit di bagian kepala. Karena ada orang rambutnya panjang sampai ke bahu. Bagian rambut panjang tersebut tidak dihitung. Yang dihitung adalah rambut yang posisinya di bagian kulit kepala. Itu yang dihitung. Kemudian yang berikutnya, fi haddihi. Nah, ini kalimat fi haddihi ini menunjukkan bahwasanya di batasan kepala. Jadi bukan rambut yang lebih, yang menjuntai panjang, tapi yang masuk dalam batasan kepala kita. Walau ba'da sya'ratin. Walau ba'da sya'ratin. Jadi walaupun sebagian rambut saja. Saya ulang lagi, walaupun sebagian rambut saja. Jadi bukan semua rambut. Bahkan di sini dikatakan wahidatin, walaupun cuma satu helai rambut. Ini bisa kita rujuk, di antaranya misalnya ini dalam kitab I'anatul Talibin, atau misalnya kita ambil langsung ke Fathul Mu'in, misalnya bisa kita baca sedemikian rupa. Baik. Terkait dengan ini ada beberapa hal yang saya perlu penegasan ulang, bahwasanya kan jelas sekali di sini mengapa dikatakan di mazhab Syafi'i itu masu ba'di ra'sihi, menghusap itu sebagian kepala. Apa Imam Syafi'i itu bodoh sehingga dikeliru-kelirukan oleh ustadz-ustadz Wahabi tersebut? Kan jelas sekali. Di sini dikatakan ini berdasarkan ayat, bahkan di sini dikatakan walau ba'da sya'ratin wahidatin lil ayah. Jadi di mazhab Syafi'i, sebagian rambut walaupun satu helai rambut saja sudah mencukupi untuk memenuhi rukun menghusap kepala lil ayah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yakni ayat Al-Qur'an. Kita rujuk kepada ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian semua berdiri untuk sholat atau ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah. Kalimatnya faghsilu, ghusl, basuhlah wajah kalian. Karena kalimatnya faghsilu wujuhakum, maka semua wajah yang harus kita basuh. Kemudian yang berikutnya, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Nah, dikarenakan di sini masuk dalam perintah membasuh seperti perintah di awal kalimat faghsilu, maka mau tidak mau ada kewajiban juga membasuh semua tangan. Hanya saja Allah berikan batasan. Apa batasannya? Ada huruf jar di sana. Ilal marafiqi, yakni sampai ke siku. Jadi tidak sampai ke bahu, tidak sampai ke kelek, karena sudah ada pembatasannya. Dari jari-jari sampai ke siku. Kemudian yang berikutnya, wamsahu biru'usikum.
lalu husaplah. Kalau orang Wahabi menafsiri wamsahu ini basahilah. Itu bukan basahi, bro. Bukan. Akhi fillah ya, ikhwan-ikhwan sekalian. Itu bukan basahi maksudnya itu. Husaplah. Kalau basahi ya harus dibanjur pakai air dong. Bahkan bukan cuci juga. Bukan sebagaimana kita membasuh muka. Bukan pula bagaimana kita membasuh tangan, tapi cukup dihusap saja. Dengan air yang menempel di telapak tangan kita ini, kita husap kepala kita. Nah, di sini kalimatnya jelas sekali. Wamsahu biru'usikum. Husaplah sebagian dari kepala kalian. Karena kalau harus mengikuti maunya orang Wahabi, ro'yunya orang Wahabi, mereka mengatakan yang wajib dari menghusap kepala itu, menghusap semua kebagian kepala dari depan ke belakang, ke depan lagi. Tidak boleh cuma di depan saja. Cuma di ubun-ubun depan saja. Tidak boleh. Kata mereka keliru, tidak sah. Wuduknya nggak sah, maka sholatnya tidak sah. Yang fatal betul ya. Wahabi itu sangat berbahaya. Karena mereka berfatwa berdasarkan hawa nafsu. Kembali ke ayat tadi. Wamsahu biru'usikum. Di situ ada huruf ba di situ. Huruf jar yang memberikan pembatasan di sini. Kecuali kalau kalimatnya begini. Wamsahu ru'usakum. Saya ngajak kawan-kawan kita Wahabi. Ya biar bertobat lah. Jangan mudah betul membid'ahkan orang itu. Mengklaim apa yang dilakukannya sesuai dengan sifat sholat Nabi. Sifat wuduknya Nabi. Coba kita baca ulang. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 itu. Wamsahu biru'usikum. Bukan wamsahu ru'usakum. Kalau kalimatnya wamsahu ru'usakum, maka ada kewajiban menghusap semua kepala. Itu wajib hukumnya. Tapi kalimatnya tidak begitu. Wamsahu biru'usikum. Ada huruf ba di sini. Baik, kita rujuk ke kitab-kitab Syafi'iyah. Disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah begini kalimatnya. Kata biru'usikum dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 tersebut menunjukkan ay juz'un minha. Yakni yang wajib dihusap itu hanya sebagian kepala saja. Makanya cerdas betul Imam Syafi'i menetapkan yang rukun wudhu itu bukan menghusap semua kepala. Rukun wudhu itu adalah menghusap sebagian kepala. Karena jelas ini berdasarkan Al-Quran. Dan juga berdasarkan hadis Nabi. Jadi jangan sampai orang Wahabi mengklaim ada versi tunggal mengenai cara menghusap kepala. Tidak dong. Ini ada keterangan. Disebutkan dalla ala dzalik menunjukkan akan perkara ini. Ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nomor hadis 274 Anil Mughirah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Mughirah radhiyallahu an. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, beliau berwudu, famasaha, beliau menghusap, binasiyatihi wa 'alal imamah, beliau menghusap bagian depan kepalanya. Baik, kita praktekkan tanpa peci. Beliau menghusap bagian depan kepalanya, yakni binasiyatihi, ubun-ubunnya. Ini bagian depan, ubun-ubun. Bagian depan kepalanya, wa 'alal umamah. Dan ke alal imamah maksud saya, dan ke imamahnya, ini pecinya Nabi, imamahnya Nabi atau udeng-udengnya Nabi begini. Nah, Nabi kata Mughirah berwudu, menghusap kepalanya, kepala bagian depan ubun-ubunnya hingga ke umamahnya. Begini wudunya Nabi. Ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim, rukun hadis 274. Jadi nggak bisa dong orang Wahabi mengklaim apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia wudhu di bagian ubun-ubun bagian depan ini tidak sah atau keliru. Ini jangan memanipulasi umat, jangan membodohi orang awam. Banyak orang-orang awam di Indonesia ini yang nggak mondok. Mereka pinter ilmu pengetahuan umum, mungkin sarjana, mungkin master, mungkin doktor, gabung ke Wahabi. Karena mereka belajar agamanya kepada kelompok Wahabi dan mereka senang dengan ajaran-ajaran yang keras. Mengklaim kelompoknya paling benar, yang lain salah semua. Jadi ada orang yang di Indonesia ini suka tampil beda. Pokoknya yang penting beda sama NU. Ada yang begitu, yang penting beda dengan masyarakat muslim pada umumnya. Dia kira kita ini bodoh. Dia kira kita ini salah.
Padahal ada puluhan ribu pondok pesantren di Indonesia ini yang mengajarkan kitab-kitab klasik. Yang orang Wahabi saja tidak mengajarkan kitab-kitab ini. Ada ribuan pesantren, ada jutaan santri alumni setiap tahunnya. Yang mereka belajar ilmu alat. Mereka konsisten dengan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu mereka bersanad sampai kepada salafus salih, salaful ummah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Wahabi, pernahkah mereka mempelajari di pondok mereka Fathul Mu'in, Fathul Qarib, I'anatu Thalibin, Fathul Wahab misalnya? Tidak pernah. Mereka taunya kitab-kitab Al-Albani, Syekh bin Bas, Fauzan Al-Fauzan. Itu kan ulama zaman sekarang semua. Saya coba ingin membangun pencerdasan kepada kaum muslimin di Indonesia. Jangan mau ikut-ikutan kelompok begini, karena ini bikin ribut. Kelompok-kelompok mereka ini mengklaim sifat wudhu Nabi itu yang benar di mereka. Sifat sholat Nabi yang benar di mereka. Padahal Anda harus tahu, mereka tidak pernah langsung merujuk. Tidak pernah bersanad kepada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka hanya ngutip Al-Albani, Fauzan Al-Fauzan, Syekh bin Bas, ulama zaman sekarang semua. Baik, saya semangat itu menyampaikan begini-begini ini. Karena orang Wahabi ini tidak bisa mengamalkan pepatah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, mereka kan minoritas di kita. Masa ada kelompok minoritas, ujuk-ujuk datang ke Indonesia, lalu menyalah-nyalahkan pendapat mayoritas. Ini su'ul adab. Ini benar-benar adab yang sangat buruk sekali. Wajar kalau Malaysia itu bikin aturan, semua sekolah, pondok pesantren, sebagainya, tidak boleh mengajarkan selain madzhab Syafi'i. Karena nanti ngacak-ngacak soalnya. Kita juga bisa memaklumi mengapa kerajaan Saudi Arabia menetapkan madrasah, sekolah, ma'had, university, tidak boleh mengajarkan selain madzhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Karena Arab tidak mau bercampur-campur, lantas kemudian jadi kerok dan recok. Nah, terbukti karena Indonesia ini terlalu bebas. Nah, orang-orang Wahabi seperti di atas angin, nuding-nuding amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di Indonesia ini bid'ah semua. Atau tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi. Tidak sesuai dengan sifat wudhu Nabi. Nah, di madzhab Syafi'i, saya perlu penegasan buat Anda semua. Di madzhab Syafi'i, yang masuk dalam kategori rukun wudhu tersebut adalah menghusap sebagian kepala. Terutama kepala bagian depan, yakni di bagian ubun-ubun, dan sebaiknya disertakan juga dengan bagian belakang telinga dan bagian tengkuk belakang. Makanya saya ini cucung ulama NU. Kiai Wan Satib Suib, itu asli Nahdiyin. Termasuk NU awal di Lampung ini, ya, Kiai Wan Satib mengajarkan kepada anak cucunya cara berwudu itu setelah menghusap bagian atas kepala, ubun-ubun, juga menghusap tengkuk bagian belakang. Nah, itu memang Syafi'iyah tulen. Dan saya punya kakek saya itu bersanad ke ilmunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ilmu sembarangan, betul-betul ada sanadnya. Jadi balik, di madzhab Syafi'i menghusap kepala itu bagian depan, itu rukunnya. Sebagian kepala, terutama bagian depan, bagian yang memang, kalaupun rambut yang memang ada di area kepala. Jadi kalaupun rambut panjang, yang bukan lagi di area kepala sudah menjuntai, itu tidak masuk hitungan. Nah, adapun menghusap semua kepala, itu sunnah di madzhab Syafi'i. Maka seandainya warga-warga Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i atau Nahdiyin di Indonesia ingin menghusap semua kepala, itu sunnah. Itu berdasarkan madzhab Syafi'i. Disebutkan bahwasanya di antara sunnah-sunnahnya berwudu, wa mashu jami'ir ra'si, menghusap semua kepala dari depan ke belakang. Dan kita juga tidak menyalahkan versi madzhab Syafi'i menghusap semua kepala depan ke belakang atau kepala bagian depan saja, itu Imam Syafi'i benar. Nah, versi Imam Hambali yang menghusap kepala bagian depan langsung ke belakang, fa'akbala. Lalu balik lagi ke depan, lalu telunjuknya masuk ke telinga, lalu menghusap telinga sekali, itu madzhab Hambali benar juga. Itu tidak salah. Sesuai dengan sifat wudhu Nabi juga. Tapi versi madzhab Hambali. Jadi kita jangan saling menyalahkan sebetulnya. Nah, apa yang membedakan Imam Syafi'i dan Imam Hambali? Kalau Imam Syafi'i walaupun dari depan ke belakang, dia ngambil sunnahnya, tetap dipisahkan dengan menyapu, menghusap telinga.
Kalau Imam Hambali digabung, kalau Imam Syafi'i dipisahkan. Begini keterangannya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu tentang sifat wudunya Nabi. Annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwudu, beliau berwudu, famasaha udunaihi, beliau menghusap kedua telinganya, bima'in, dengan menggunakan air, ghairil ma'il ladzi masaha bihir ra's, dengan air yang bukan bekas menghusap kepala. Berarti dipisah. Kalau di madzhab Syafi'i itu 3 kali dihusap. Boleh sampai belakang, boleh di depan kepala depan saja 3 kali, lalu menghusap telinga dengan 3 kali menghusap. Ini di madzhab Syafi'i. Keterangan ini tercantum dalam kitab Mustadrak Al-Hakim di juz yang pertama halaman 151. Beliau berkata, Imam Al-Hafiz Ad-Dhahabi berkata, hadis ini hadis sahih. Baik, buat semua kaum muslimin, termasuk juga saudara-saudara kami di Wahabi, berhentilah menyalah-nyalahkan amaliyah kelompok mayoritas di Indonesia ini. Anda cuma minoritas. Paham Anda juga pendatang di negeri ini. Jangan pernah mengklaim ajaran yang Anda bawa itu paling benar, paling sesuai dengan sifat wudunya Nabi. Itulah kelemahan tidak bermadzhab. Orang yang tidak bermadzhab, dia cenderung seolah-olah lebih pintar daripada ulama. Bahkan lebih pintar dari 4 madzhab yang ada. Ada orang-orang sekarang, ustadz-ustadz Wahabi tadi, orang zaman sekarang, kok bisa ya merasa lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Baik, Anda bisa juga menyaksikan ulasan berikut ini. Selanjutnya, wamsahu biru'usikum. Untuk kepala, wamsahu, husaplah saja, menyapu selintasan saja. Wamsahu biru'usikum, sebagian kepala kalian. Makanya begini Pak, kalimatnya nggak begini Bapak Ibu, wamsahu ru'usakum. Kalau kalimatnya wamsahu ru'usakum, sapulah, husaplah kepala kalian. Berarti semua kepala wajib kena itu. Tapi kalimatnya nggak begitu. Wamsahu biru'usikum. Husaplah, ada huruf jar di sana. Ba. Biru'usikum, sebagian kepala kalian. Nah, ini enaknya. Ini jelas sekali dalam Al-Maidah ayat yang ke-6. Baru di bagian akhir disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian hingga ke mata kaki. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik, kita lanjut ke hadisnya. Di sini dikatakan biru'usikum, kalimat biru'usikum menunjukkan makna ai juz'un minha, yakni yang wajib dihusap dari kepala hanya sebagian kepala saja. Kemudian yang berikutnya, dalla ala dzalik, menunjukkan akan perkara ini, ma rawahu Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, nomor urut hadis 274. Disebutkan bahwasanya dari Mughirah radhiyallahu an, dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwudu, beliau berwudu, famasaha binasiyatihi, beliau menyapu, menghusap bagian depan kepalanya. Jadi Nabi itu kalau wudu begini, dinaikkan begini, tutup kepalanya, udang-udangnya itu begini cara wudunya. Nah, begini. Persis kayak anak pondok kalau wudu. Begini caranya. Nah, gitu. Santri-santri gitu. Kalau wudu begini. 3 kali dihusapnya. Ini hadis Sahih Muslim nomor 274. Dan ini merupakan sifat wudunya Nabi
berdasarkan fatwa madhab Syafi'i. Nah, inilah pentingnya kita ini ngaji fikih, Pak. Karena begini, banyak orang baru pulang dari Mekah, pulang haji, pulang umrah, mendadak jadi kiai, nyalah-nyalahin orang semasjid. Nah, itu jangan. Gara-gara ada penemuan di Mekah, dikasih buku sifat wuduknya Nabi, tapi bukan versi madhab Syafi'i, versinya Al-Albani. Sifat wuduknya Nabi itu dari depan dihusap ke belakang langsung ke telinga. Kan banyak tuh gambar-gambarnya dulu di masjid ya Pak, sifat wuduk Nabi. Ujung-ujungnya yang cara menghusap kepalanya nggak kayak gitu, dibid'ahkan. Nah, itu yang jangan. Ini saya luruskan. Yang dari depan langsung ke belakang, ke depan lagi kemudian telinga, itu fatwa madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Bagi bapak ibu yang bermadhab Hambali, silahkan amalkan, tidak apa-apa, sunnah juga itu, sifat wudhu Nabi juga. Tapi kalau di madhab Syafi'i, karena kita ini ngajinya fikih Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, kalau di madhab Syafi'i tidak begitu. Kepala bagian depan atau semua kepala, tapi dipisah dengan telinga 3 kali, kemudian baru telinga dipisahkan dengan menghusap kepala, telinga juga 3 kali. Dua-duanya sama-sama sahih, dua-duanya sama-sama benar. Walaupun saya ingin tegaskan, kalimat wamsahu biru'usikum itu tidak menunjukkan semua kepala. Memang ada huruf ba di situ yang menunjukkan ai juz'un minha, yakni hanya sebagian kepala saja. Walaupun Imam Syafi'i berfatwa Pak, menghusap semua kepala dari depan ke belakang begini, husap 1, 2, 3, dari depan ke belakang 3 kali, hukumnya sunnah. Tapi jangan langsung telinga, karena di Imam Syafi'i di telinganya dipisahkan. Tapi kalau di madhab Hambali, menghusap kepala langsung telinga, tapi tidak 3 kali, hanya sekali saja. Nah, itulah yang namanya madhab. Kita ini sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Yang nggak boleh itu merasa paling benar, nggak boleh. Bapak-bapak yakin betul yang madhab Hambali, amalkan. Yakin betul yang madhab Syafi'i, amalkan. Tapi ingat satu hal, jangan sekali-kali membid'ahkan. Orang ini sekarang payah sih Pak, beda dikit sama orang, biar orang itu sama dia dibid'ahkan. Nah, itu yang jangan. Semua ada dalilnya, dikit-dikit ngomong nggak ada dalil, padahal nggak pernah ngajinya.